Salam. Nas yang menjadi dasar renungan kita pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Lukas 1 ayat 26 hingga 38 dengan perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Renungan ini kami beri judul Berhasil Melakukan Kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai kesaksian dalam Alkitab, kita kaum perempuan diciptakan untuk satu tugas yang mulia, yaitu menjadi penolong bagi laki-laki dalam melaksanakan kehendak Allah di bumi. Apa kehendak Allah di bumi? Kehendak Allah adalah untuk kelanjutan kehidupan yang damai di bumi dan keselamatan seluruh umat manusia. Untuk lebih jelasnya, apakah kehendak Allah bagi kita pribadi lepas pribadi? Maka kita harus menggumulinya secara khusus lewat kesungguhan kita berdoa dan pendalaman dalam firman-Nya. Terkadang kehendak Allah itu sulit dan mustahil, dan banyak orang akhirnya menyerah, tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi hendaknya kita sebagai orang-orang yang percaya, berusaha dan setia kepada kehendak Allah, selagi kita diberikan kesempatan dan karunia untuk menjalaninya. Saudara, sesuai nas kali ini dikisahkan kepada kita seorang tokoh perempuan dalam Alkitab yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Maria. Siapakah Maria? Maria adalah seorang perempuan muda yang masih perawan dari keturunan Daud. Lewat malaikat Gibril disampaikan kepada Maria apa yang dikehendaki Allah untuk Maria laksanakan dalam hidupnya, yaitu untuk mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Yesus. Kehendak Allah ini sangat mustahil, sebab Maria masih perawan dan belum bersuami. Tetapi pada akhirnya Maria menyetujui dan berkomitmen dalam hati untuk melakukan serta berserah kepada Allah. Dan hal itu tergambar jelas lewat perkataannya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara-saudara yang seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana supaya berhasil melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita? Beberapa hal yang dapat menjadi pembelajaran untuk kita melewati firman Tuhan kali ini. Kita menyadari masing-masing adalah hamba-hambanya yang semestinya melakukan segala sesuatu sesuai keinginan tuannya. Demikian juga dengan Maria, ia menyadari kenyataan bahwa dia hanyalah hamba Tuhan yang beroleh karunia luar biasa untuk menjalankan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saudara, kita bukan lagi hamba-hamba dosa dan keinginan daging, tapi kita percaya kepada Kristus adalah hamba-hamba kebenaran dan sudah sepatutnya melakukan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus dalam seluruh hidup kita. Kita percaya bahwa kehendak Allah itu selalu yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan Yesus Kristus yang akan dikandung, dilahirkan dan dinamai oleh Maria bukanlah orang biasa. Ia adalah anak Allah yang maha tinggi, raja di atas segala raja, dan kerajaannya tidak akan pernah berkesudahan. Ia adalah sang juru selamat. Bayangkan betapa maha baik dan maha mulianya rencana Allah itu, yang dimulainya lewat seorang biasa seperti Maria. Saudara-saudara, kita pun masing-masing harus mengimani, sekalipun sulit maupun mustahil, apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Percaya dan bersyukurlah bahwa setiap kehendaknya dan rencananya itu baik dan mulia untuk kita dalam kerajaannya. Percaya dan bersyukurlah sebab oleh karunia-Nya kita diberi kepercayaan melakukan segala kehendak dan rencananya. Kita percaya bahwa untuk melakukan kehendak Allah, kita tidak pernah dibiarkannya sendirian. Ia selalu menolong kita dan memberi pertolongan kepada kita. Demikian juga dengan Maria, lewat Roh Kudus yang turun atasnya dan kuasa Allah yang menaunginya. Saudara-saudara, kita pun harus yakin
bahwa pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi orang-orang percaya dalam melakukan kehendak-Nya. Dan kita sadar bahwa di luar Tuhan kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Kita percaya bahwa hanya orang-orang yang melakukan kehendak Allah saja yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semoga firman Tuhan kali ini dapat menuntun dan menguatkan kita untuk tetap setia menjalani hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, dan kita berhasil melakukannya. Selamat Hari Perempuan GKE. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin.